keberapa? Iya, benar sekali. Wah, adik hebat yang ke-79. Yeay! Selamat Hari Indonesia dalam kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik, siapkan hati kita yuk. Kita mau sama-sama memulai ibadah spesial dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Mari ambil sikap yang baik, kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus Tuhan. Mari datang, kita mau bersama-sama naikkan kepada Tuhan yang senantiasa memberkati Indonesia. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita kembali naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik di rumah, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa, minta pimpinan Tuhan melalui ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mau memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kami percaya kami juga sudah merdeka. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kasih oleh Tuhan, kami percaya adik-adik hari ini kita sama-sama berbahagia karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa kita. Nah, saat ini
Kita mau sama-sama naikkan pujian sorak-sorak bagi Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak pilih kita untuk selama-lamanya. Mari kita bersorak-sorak. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak pilih kita untuk selama-lamanya. Itulah hak pilih kita untuk selama-lamanya. Itulah hak pilih kita untuk selama-lamanya. Kita terus puji Tuhan Allah kita. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Kristus. Saya Kristus yang berada. Saya Kristus yang berada. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Kristus. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita bersukacita karena Tuhan ada di pihak kita. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kita sudah menang. Mari kita serukan sama-sama merdeka. Wah, adik-adik, kita percaya kita sudah menang, kita sudah merdeka, kita sudah dibebaskan dari dosa. Oleh karena kasih Tuhan, kita sudah ditebus, sudah dibebaskan dan dimerdekakan. Nah, adik-adik kasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau menaikkan pujian bersama. Mari Tuhan berfirman. Terima kasih Tuhan.
Mulai hari ini, hari yang firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Kristi dalam ibadah online pada hari ini. Hari ini kita juga akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Nah, bagaimana cerita firman Tuhan hari ini ya, spesial dalam kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh diberkati Tuhan untuk kami boleh mendengar firman Tuhan spesial menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Tuhan, tolong kami semua untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Bangsa Indonesia yang tadinya dijajah oleh bangsa asing, akhirnya merdeka berkat para pahlawan yang berjuang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari para penjajah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu bangsa Indonesia harus tunduk kepada bangsa asing yang ada di Indonesia. Bangsa asing ini memperkerjakan orang Indonesia. Mereka dikasih upah cuma sedikit, bahkan ada yang tidak dikasih upah. Dan adik-adik tahu tidak, hasil bumi Indonesia, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia banyak yang dibawa ke luar negeri, diambil, dijual ke luar negeri oleh orang asing ini. Jadinya bangsa Indonesia sengsara sekali. Mereka merebut kekayaan alam Indonesia. Mereka memperkerjakan orang-orang Indonesia. Tapi mereka, orang-orang Indonesia ini tidak mendapatkan upah. Upahnya cuma sedikit sekali. Kasihan sekali bangsa Indonesia ya adik-adik. Bangsa Indonesia mengalami kesulitan. Bangsa Indonesia mengalami kesusahan. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan kirimkan pahlawan-pahlawan yang membela bangsa Indonesia, berjuang untuk bangsa Indonesia dan mengalahkan orang-orang asing, sehingga orang-orang asing ini keluar dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Dan setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.
Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan ini mungkin sama juga hampir mirip dengan kejadian yang terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia ada orang asing yang datang, mereka memperkerjakan orang Indonesia secara paksa. Mereka mengambil kekayaan Indonesia, merebut kekayaan alam Indonesia, sehingga orang Indonesia menjadi miskin. Indonesia tidak punya apa-apa karena semuanya diambil oleh orang miskin. Indonesia kesusahan, Indonesia mengalami masalah. Nah, begitu juga dengan bangsa ini, bangsa yang diceritakan di dalam Alkitab. Adik-adik mau dengar cerita firman Tuhan hari ini? Ya, bagaimana Tuhan menolong bangsa ini dari perbudakan, bagaimana Tuhan memerdekakan bangsa ini. Bangsa apakah itu? Ya, bangsa Israel. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22. Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22. Itu judul tiang awan dan tiang api. Apa yang terjadi ya dengan kisah ini? Nah, adik-adik tahu tidak tentang bangsa Israel? Pada saat itu, ya, bangsa Israel berada di tanah Mesir. Ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir ini, bangsa Israel ditindas, dipaksa untuk bekerja. Mereka tidak diberi upah sama sekali ketika mereka berada di Mesir. Raja Firaun, raja di Mesir, menyuruh mereka untuk bekerja tanpa diupah selama 430 tahun. Wah, adik-adik lama sekali ya, selama 430 tahun. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk menolong bangsa Israel, untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Bangsa Israel tetap disuruh untuk kerja paksa di Mesir. Nah, sampai akhirnya Tuhan menghukum Firaun. Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Adik-adik pasti ingat cerita firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan mengirimkan 10 tulah untuk bangsa Mesir. 10 tulah ini sebagai hukuman karena Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Adik-adik pasti ingat apa saja salah satunya. Apa yuk? Ya? Ada yang masih ingat salah satunya? Pasti adik-adik pernah tahu ya bagaimana tulah yang terakhir itu anak sulung semua orang Mesir mati. Kemudian apalagi ada tulah Tuhan kirimkan katak, Tuhan kirimkan nyamuk. Nah, itu salah satu tulah yang Tuhan kirimkan untuk bangsa Mesir. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, aku lanjutkan ya ceritanya. Nah, kemudian Raja Firaun menjadi takut karena hukuman Tuhan kepada bangsa Mesir. Kemudian Firaun menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel pergi dari tanah Mesir karena hukuman yang diturunkan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, akhirnya bangsa Israel bisa bebas dan keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah Kanaan. Ceritanya tidak berhenti di situ saja adik-adik. Ketika bangsa Israel sudah bebas, sudah merdeka dari Firaun, ya, tapi ketika itu Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Adik-adik tahu tidak kalau di padang gurun itu pasti sangat panas sekali kalau siang hari, dan malam hari menjadi sangat dingin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
pada waktu siang hari Tuhan tetap menyertai bangsa Israel, tidak berhenti sampai ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Tuhan itu selalu menyertai bangsa Israel. Bahkan ketika bangsa Israel di padang gurun, ketika siang hari ini panas sekali, Tuhan kirimkan tiang awan untuk melindungi bangsa Israel dari panas, ya, menuntun bangsa Israel. Kemudian pada waktu malam hari ada tiang api yang akan menerangi bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel berjalan menuju tanah Kanaan, tiba-tiba Raja Firaun berubah sikapnya. Raja Firaun ingin agar bangsa Israel kembali bekerja di Mesir. Mereka harus bekerja lagi di Mesir. Mereka harus kerja paksa lagi di Mesir. Adik-adik, sampai akhirnya Raja Firaun mengirimkan banyak sekali pasukannya untuk mengejar bangsa Israel yang berada di padang gurun. Nah, kemudian adik-adik tahu, karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel, akhirnya tiang awan yang tadinya Tuhan kirimkan untuk melindungi bangsa Israel, tiang awan ini bergerak ke belakang. Ada di antara pasukan-pasukan tentara Mesir dan juga tentara Israel. Adik-adik, kemudian tiang awan menutupi tentara Mesir ini sehingga mereka tidak bisa melihat karena gelap gulita. Tempat di mana tentara Mesir ini menjadi gelap, sedangkan tempat di mana bangsa Israel ini terang. Tentara Mesir tempatnya menjadi gelap sehingga tidak kelihatan sama sekali, adik-adik. Akhirnya Musa dan bangsa Israel melanjutkan perjalanannya kembali berkat pertolongan daripada Tuhan. Nah, adik-adik, itu tadi cerita bagaimana bangsa Israel dibebaskan Tuhan, ya, dibebaskan Tuhan dari bangsa Mesir, dari kekejiannya Firaun, ya. Bangsa Israel sudah bebas, bangsa Israel sudah merdeka, ya. Ketika bangsa Israel mengalami kesusahan, mengalami penindasan, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan menyertai bangsa Israel sehingga Tuhan mengirimkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Demikian juga di bangsa Indonesia. Ketika bangsa Indonesia mengalami kesusahan, kesulitan karena dijajah oleh bangsa asing sehingga bangsa Indonesia menderita, Tuhan kirimkan para pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk Indonesia supaya Indonesia ini bebas, Indonesia ini merdeka, sehingga tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia sudah bebas dari penjajah. Indonesia sudah bebas, ya, sudah merdeka. Itu semua berkat pertolongan daripada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari dua kisah kemerdekaan Indonesia dan pembebasan bangsa Israel dari bangsa Mesir ini, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita selamanya. Tuhan boleh menyertai bangsa Indonesia dan membebaskan bangsa Indonesia. Tuhan boleh menyertai bangsa Israel dan membebaskan bangsa Israel dari kekejian Raja Firaun. Begitu juga dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesusahan, Tuhan akan menolong kita, membebaskan kita dari kesusahan, dari kesulitan yang kita alami. Kesulitan apa contohnya? Yang pertama, mungkin kita susah karena kita sakit. Ingat, ada Tuhan yang akan menolong kita. Aku kesulitan nih karena aku
tidak bisa belajar. Oh, jangan takut, Tuhan akan menolong kita. Kamu berdoa kepada Tuhan dan kamu berusaha segiat mungkin untuk belajar, pasti Tuhan akan tolong. Banyak sekali kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi, tapi ingat adik-adik semua, Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan menyertai kita. Jangan lupakan itu ya. Dan selalu ingat bagaimana Indonesia merdeka, bagaimana bangsa Israel bisa bebas, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Kasih setia Tuhan ditunjukkan kepada kita selama-lamanya. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesusahan, ada Tuhan yang akan senantiasa menolong kita. Wah, senang sekali ya memiliki Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan mengasihi kita. Kita anak-anaknya datang kepada Tuhan, menceritakan apa kesusahan kita, apa kesulitan kita. Pasti Tuhan akan mendengarkan. Ya adik-adik ya, selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita dan Tuhan akan senantiasa menjaga kita. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang mari kita sama-sama yuk kita buka ayat hafalan kita hari ini yang terdapat di dalam Ibrani. Kita buka di dalam Ibrani ya. Kita buka di dalam Ibrani. Kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5b. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5b. Ini ayatnya, Aku itu Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi ya, Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku di sini adalah Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin untuk ayat firman Tuhan hari ini. Jadi kita percaya ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan akan senantiasa menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih kami boleh belajar dari kemerdekaan Indonesia. Dan kami juga belajar dari pembebasan bangsa Israel dari kekejaman Firaun. Di mana Tuhan boleh menolong bangsa Indonesia dan Tuhan boleh menolong bangsa Israel. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menyertai kami juga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa bersama-sama kami. Itu yang kami percayai ketika kami berada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik kasih oleh Tuhan, kakak percaya bahwa adik-adik hari ini bersuka cita karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah dibebaskan. Coba semoga semua serukan sama-sama. Aku sudah merdeka. Coba sama-sama kembali. Aku sudah merdeka. Wah, di tahun 2024 ini kita bersuka cita karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Kita menjadi anak-anak yang tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Tapi kita sudah menang karena Yesus sudah menang buat kita.
Bila saatnya adik-adik kita akan memberikan persembahan syukur kita, adik-adik bisa memberikan persembahan melalui sekian QRIS berikut ini, atau bisa minta tolong papa dan mama untuk bisa adik-adik memberikan persembahan ya. Dan kamu juga bisa datang bersama-sama beribadah secara on-site dan bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saatnya kita memberikan yang terbaik, sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Mari sama-sama memberi dengan sukacita. Kita mau sambut dengan pujian Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati, gelap pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahannya buat Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah saat ini kita berdoa kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Jangan lupa tugas kita adalah kita mau bercerita bahwasanya Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa. Jadilah saksi Kristus dimanapun kalian berada. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah spesial kita menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Kita mau minta berkat Tuhan ya, adik-adik dikasih oleh Tuhan. Kita mau naikkan pujian bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan, murahan Tuhan. Kami terima dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Adik-adik yang di rumah, mari kita pulang terima berkat dari Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah spesial KA Budik Pluit menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Dirgahayu untuk bangsa kami. Kami berdoa memberkati Indonesia. Tuhan berkati menjadi Nusantara yang baru, Indonesia yang maju bagi dunia dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak Indonesia, anak-anak Tuhan yang hari ini beribadah dan memberkati, berdoa bagi bangsa Indonesia.
Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Indonesia dimanapun berada, kiranya mereka mengalami kemerdekaan, kebebasan, dan kemenangan dari Tuhan. Kiranya anak-anak Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kiranya anak-anak sekolah minggu Kak Agung di Pluit diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati papa, mama, kakek, nenek, dan semua keluarga kami. Dan pulanglah terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak dimanapun berada, yang beribadah secara onsite dan online diberkati oleh Tuhan. Turunlah berkat, anugerah, dan damai sejahtera untuk seluruh anak Indonesia, anak KA, sekolah minggu yang berdoa dan beribadah dimanapun mereka berada. Berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama anak-anak yang ada di rumah kita katakan amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, Tuhan Yesus memberkati.